Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini jatuhnya bisa dibilang hari pertama ya. Bisa nggak dibilang begitu ya? Hari pertama. Tapi kalau kita lihat peserta-peserta yang lain, baik online maupun offline ya, jangan sampai ketinggalan, dalam arti walaupun kita baru atau masih meraba-raba, maka lebih digencarkan lagi. Ya, saya pribadi punya dalam menyampaikan ayat-ayat ini, eksplorasi ayat ini, punya target sebenarnya. Targetnya itu diharapkan setiap peserta itu bisa berbahasa Al-Quran secara terampil ya. Secara terampil itu dalam arti bisa menjadi lisanan Arabian, bisa lisanul jannah, bisa menjadi alat komunikasi minimal antar peserta atau sesama mukmin ya. Karena kan walau bagaimanapun kan di surga itu bahasanya bahasa Arabian. Benar kan? Jangan nanti berdalil, wah Allah itu kan maha mengerti bahasa Indonesia, nggak perlulah belajar bahasa Al-Quran, belajar bahasa Arab, karena kan Allah maha mengerti. Jangan berasumsi seperti itu. Soal nanti berhasil atau tidak berhasil, nanti lihat surat An-Nisa ayat 100 ya. Tetap kita harus pasang target, berarti target itu harus kita capai. Walaupun nanti pada kenyataannya nggak tercapai, tetap dihantarkan mencapai tujuan gitu. Itu yang digambarkan dalam surat An-Nisa 100 ya. Jadi nggak usah khawatir. Jangan memikirkan hasil, tapi tempuhlah prosesnya yang sedemikian rumit gitu. Kalau hasil tuh selama kita ada di jalan Allah, fisabilillah, insya Allah husnul khotimah gitu. Karena waladzina jahadu fina lanah dianahum subulana. Kalau soal kemampuan, lagi-lagi di surat Al-Baqarah kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Misalnya saya punya kemampuan 90%. Si Wildan misalnya punya kemampuan 75%. Berarti kan lebih mampu saya kan. Tapi 90% ini nggak saya gunakan di fisabilillah. Sementara Wildan 75% ini dikerahkan semua ke fisabilillah. Saya hanya menggunakan 50% misalnya. Sisanya julumat misalnya. Dia yang dihitung Allah itu yang mengerahkan semua kemampuan fisabilillah tadi yang 75%. Jadi kerahkan semua kemampuan yang ada. Walaupun kemampuan itu berbeda-beda ya. Apalagi secara sektor-sektor ya, bidang-bidang. Ada yang keahliannya A, ada yang ahlinya ahli B, bikin ini, bikin itu, kan beda-beda kemampuan itu. Tapi semua, walaupun bidangnya berbeda-beda, hendaknya kalau mukmin itu harus di fisabilillah gitu. Sabili. Nah, kan ada yang lagi di sana tuh siapa? Di Jogja ya? Di Jogja apa di mana tuh? Semarang. Fisabilillah. Di jalan Allah, yaitu ini ya. Ini ada katakan fisabilillah nih ini. Sami'na atau na. Ini jalannya dari sami'na ke atau na. Kita meniti di atasnya gitu. Ada prosedur. Ini sami'na tuh mendengar. Kami mendengar, kami taat. Apa yang didengar tuh kami taat. Mendengar itu mendengar apa ya? Ajaran Allah. Berarti di sini ada proses belajar mengajar di sini. Makanya prosedurnya itu di surat Muzammil, bangun malam, ya kan? Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalilan, wahai muzammil, bangunlah di malam hari. Kecuali sedikit, sedikitnya berapa? Nisfahu, sebagiannya atau setengahnya. Awinkus minhu qalilan, ya kan? Atau kurangi sedikit dari setengah. Berarti berapa? Kurang dari setengah.
Sepertiga kan. Sepertiga kali 1 malam. Kan kumilaila. Bangunlah di malam hari. Malam hari itu kalau hitungan sekarang itu berarti 12 jam. Kalau nispahunya, setengahnya berarti setengah dikali 12 jam. 6 jam. Itu kalau mau dirinci itu begitu. Awin kusminhu qalilan. Kurangi sedikit dari setengah berarti kan. Kurang dari setengah berarti sepertiga kan. Sepertiga kali 12. Berarti berapa? 4 jam. Auzid alaihi. Atau tambahkan di atasnya. Berarti 2/3. Ya kan? Urutannya kan gitu. Sepertiga, setengah, 2/3. Ngurut. Dari mulai terkecil sampai terbesar. Gitu. Ini berarti 4 jam. Kalau hitung-hitungan kasar lah gitu. Ini berarti 6 jam. Ini 8 jam kan? Benar nggak? 12. Kecepatan nggak saya tuh? 12 kali 2/3 berapa? 12 kali 2. Caranya kan gitu kan? 12 kali 2 berapa? 24. 24 dibagi 3. 8 ya kan? 12 kali 1. 12 dibagi 2 6. 12 dikali 1 12 dibagi 3 4. Jadi yang dimaksud dengan nisfahu awin kusminhu qalilan ausid alaihi itu 4 jam, 6 jam, 8 jam. Ngapain? Ratil Quran. Warattilil Quran tartilan. Ini hitung-hitungan kasar aja. Bukan pembagian waktu menurut Quran ya. Nanti kan kalau Quran kan nanti ada pembagian waktu lagi tuh. Malam tuh terbagi dari mana ke mana, terus dibagi lagi. Ada fajar ya kan. Ada malam, ada maghrib, isya gitu kan. Ini hitung-hitungan cepat aja maksud saya. Biar punya gambaran nanti pemenuhan perintah warattilil Quran tartilan itu minimal 4 jam. Gitu. Keberatan nggak kira-kira? Studi, belajar, itu 4 jam. Makanya kalau 8 jam itu, kalau Rasul kan dulu ratil Qurannya secara istimewa itu, yaitu salat tahajud itu sampai 8 jam dia. Kakinya bengkak kan. Karena kalau dia sebulan, kalau di Ramadan ya, nanti kan Ramadan nih. Sebulan tuh berarti kurang lebih kalau 1 kali tahajud qiyamul lail itu berarti 1 juz gitu. Kan 30 juz semua kan. Kalau dia sebulan berarti 30 hari. 30 hari dibagi 30 juz kan, berarti 1 juz gitu. Itu baca di waktu qiyamul lail. Sanggup nggak kita begitu kira-kira? Nah, minimal 4 jam. Kita nih tadi mulai jam berapa nih? Iya. Ya, hitungan malam itu kan ila gosaki laili. Mulai menggelapnya malam tuh maghrib tuh udah malam itu dihitung. Ya kan? Ila gosaki laili, menggelap malam berarti maghrib. Masuk maghrib itu sudah malam. Kalau mau milih waktunya ya, milih waktu belajarnya itu kapan. Nggak harus bangun nanti jam 12 bangun gitu 8 jam sampai pagi, nggak begitu. Teknisnya itu ada yang habis maghrib. Kalau habis maghrib berarti jam berapa itu? Jam 7-an kan? 6:30 lah taruh kan? Habis maghrib jam 7 lah malam-malamnya itu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Jam 3 selesai itu. Tidur sebentar, bangun lagi subuh kan, sholat subuh gitu. Sering nggak kita begadang sampai jam 3? Sering. Sanggup kan? Masa nggak sanggup? Nggak, apalagi ngomongin perempuan kan? Nah ini 8 jam untuk memenuhi perintah warattilil Qur'ana tartilan gitu. 4 jam, misalnya mulai jam 8, 9, 10, 11, 12. Berhenti jam 12 itu.
ringan kan, kita ambil yang ini aja. Begitu. Nah, ini yang sering umat Islam tidak atau belum mengenal ya. Karena kan di terjemahan itu Qumil Laila itu diartikan sholat tahajud, sholat malam. Sholat malamnya oke, sholat malam nggak masalah. Tapi di sini 4 jam minimal sholat malamnya. Nispahu, setengahnya, berarti setengah malam kan? Bener nggak? Kan redaksinya begini nih. Kalau di surat Mujammil kan. Nispahu itu, hu-nya itu kemana? Ke malam. Berarti setengahnya. Setengahnya sama dengan setengah malam. Bukan tengah malam. Setengah malam, bukan tengah malam. Beda nggak tengah malam dengan setengah malam? Ini ada kue nih, roti kan. Kalau saya bilang tengah roti, berarti tengahnya sini. Kalau setengahnya berarti belah dua. Ya kan? Setengahnya, setengah roti. Berarti setengah roti. Kalau tengah roti, tengahnya. Baru nangkep kayaknya ibu nih, kayak gitu kan. Berarti saya kecepatan tadi. Berarti saya tadi kecepatan ininya nyampaikan itu. Jadi alternatifnya nisfahu. Awin kusminhu kan. Awin kus. Awin kus. Awin kus. Minhu. Kolilan. Kolilan itu apa? Sedikit. Kolilan. Atau di sini atau berarti alternatif. Setengahnya atau kurangi sedikit darinya. Kurang dari setengah. Berarti berapa? Sepertiga. Ada lagi nggak yang lebih sedikit dari setengah? Kurangnya. Kalau seperempat itu sama dengan lebih banyak kurangnya dari setengah. Kan gini nih kalau hitungan ini kan. Setengah berarti segini. Ya kan? Berarti ini sama ini itu setengah itu. Ini dan ini setengah. Kalau seperempat berarti dibagi 4 kan? Gini. Tuh 2, 3, 4, 4 ya. Kalau mau pakai gambaran lah, saya pelan-pelan lah ini. 1, 2, 3. Tuh 2, 3, 4. Ini namanya seperempat. Seperempatnya berarti segini. Kalau setengah, gini kan. Kalau sepertiga, 1, 2. Gitu. Kan gitu. Kalau diurut, dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar, mana dulu? Terbesar udah pasti ini kan? Banyak kan di sini kan? Sebelum ini, sebelum setengah, berarti yang lebih kecil sedikit dari ini. Ini kan berarti kan? Ini kan kecil bener kan, segini cuman ini. Dibagi 4. Berarti sepertiga maksudnya gitu. Ya kan? Makanya tadi saya tanya, ada lagi nggak yang lebih kecil dari setengah? Ini nggak ada. Habis ini ya ini gitu. Urutannya. Berarti milihnya sepertiga. Kalau seperempat berarti kurang banyak. Di sini yang dimintakan sedikit. Kolilan. Berarti sedikit. Gitu. Mau nangkep ibu. Selama ini saya nggak pernah gambarin begini ya. Emang kadang-kadang begitulah ya. Saya juga belajar. Sebenarnya belajar itu bagaimana. Kayak i'rab ya. I'rab. I'rab itu Arab. Walaupun sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, terkadang kita harus menerjemahkan lagi ke bahasa yang paling mudah ditangkap oleh masyarakat awam gitu. Nah, itulah tugas, bisa dibilang apa ya? Tantangan ya. Tantangan bagi seorang penyampai ya. Atau pengajar, guru tuh semua begitu. Biar bisa diterima oleh semuanya itu harus pakai bahasa atau diksi. Diksi nanti bingung lagi diksi itu apa. Diksi itu pilihan kata.
Narasi itu pilihan kalimat yang paling sederhana yang bisa ditangkap langsung oleh masyarakat. Nah, itu dalam rangka studi ini mencapai nanti inasanulqi alaika qolan sakilan. Biar nanti ayat-ayat ini masuk ke dalam hati menjadi ucapan, ucapannya itu qolan sakilan. Qolan sakilan. Sakilan itu apa? Sakilan. Berat ya. Ini maha berat. Qolan itu kan perkataan. Ini berat. Ini sangat berat. Perkataannya yang berat ya, bukan suaranya woi, bukan gitu. Tapi semakin banyak ayat yang masuk dalam hati menjadi ucapan, itu nanti menjadi ucapan yang berat gitu. Perkataan yang berbobot gitu loh. Nangkep nggak, Bu? Ya kayak kita tiap hari nih ya, tiap hari dimasukin kata-kata lah gitu. Misalnya gini ya, contoh yang paling sederhana ya. Apa namanya? Willy bajunya kan hitam kan. Ini ada 1, 2, 3, 4 orang. 4 orang ngomong ini bajunya merah. Setiap hari itu, Bu. Ini merah, ini merah, ini merah. Semua masuk ke telinga Willy. Dia jadi ngomongnya merah nanti. Percaya nggak? Ini kaosnya merah ini. Willy ngotot. Ini hitam kok. Tapi yang ngomong semuanya. Kita semua ngomong merah setiap hari, setiap detik, setiap waktu. Per hari, per minggu, per bulan, per tahun, merah semua itu. Bisa jadi nanti jadi merah itu. Willy ngomongnya jadi merah gitu. Karena ucapan yang masuk banyak gitu. Menjadi satu doktrin. Otomatis nanti bisa mengatakannya itu ya merah. Mau sampai kapanpun merah itu. Nah, maksud saya kembali ke ayat tadi. Kita kan dari lahir sampai tua begini kan banyak doktrin yang masuk. Bener gak? Dan itu juga yang ngomong tuh bukan satu orang. Semuanya itu sama ngomong begitu terus gitu. Bagaimana kita bisa ngalahin mereka gitu. Ngalahin doktrin-doktrin yang ada. Yang sebenarnya semua salah misalnya. Otomatis Billy ini harus. Ya kalau dia nggak melatih diri untuk mengucap hitam, dia ikut merah. Pasti ngomongnya itu. Dia bisa tergerus gitu. Kita ngomong merah tuh Will, merah itu. Tapi Will ini tiap hari latihannya lebih dari yang kita sampaikan. Misalnya kita satu hari mengatakan 1 kali merah, tapi serempak semua merah gitu. Tapi Will ini sehari 5 kali ngomong hitam. Ini hitam. Ngomong sama diri sendiri, ini hitam. 5 kali sehari. 5 waktu ya. Hitam. Sementara orang banyak cuman 1 kali misalnya. Willy bisa menang. Begitu dia bisa menang, wah ini hitam. Nangkap nggak? Itu paling sederhana itu. Nah, kelemahan kita ini, kita dimasuki oleh ayat ini sedikit waktunya ya. Di sekolah aja, di kurikulum manapun, Indonesia khususnya SD itu, seminggu itu cuma 2 jam. Bahkan bukan 2 jam kan, paling setengah jam pelajaran agama. Sisanya itu naturalisme semua itu. Iya kan? Kalah itu. Makanya nggak ada nilai agama walaupun dipelajari tiap minggu. Nggak ada karena kalah gitu. Seharusnya lebih banyak agamanya. Makanya di pondok itulah gitu. Di pondok itu kan semua materi itu dimasukkan dalam kurikulum agama gitu. Jadi doktrinnya itu kuat, banyak. Sudah kuat banyak. Ya orang terbentuk lah. Pulang dari pesantren udah beda omongannya itu. Sesuai dengan yang pelajaran agama di
pondoknya itu begitu. Nah itu kolan sakilannya di situ. Jadi kemudian perintah belajar Quran itu, studi Quran itu harus tiap hari atau bahkan harus mengalahkan durasi dan jumlah doktrin yang masuk selama ini. Baru bisa menang itu. Lengkap nggak maksudnya itu? Sederhananya begitu tadi. Sosmed, TikTok, YouTube, segala macam itu kan serangannya luar biasa tuh dari pagi itu. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, semua itu. Sementara kita memasukkan ke anak kita cuma sedikit ayat-ayat ini. Ya kalah lah. Saya aja kewalahan itu. Makanya saya pribadi berharap itu nanti pelatihannya itu digencarkan ya. Walaupun kalah jatuh bangun tuh tapi tetap jalan terus lah, minimal begitulah. Jatuh bangun tapi di jalan yang sama itu terus gitu jalan. Sampai sini ada pertanyaan nggak ini? Ini masalah waktu ya, prosedur lah. Prosedur belajar itu seperti itu. Malam hari supaya nggak ada yang masuk lagi di telinga kita, di otak kita selain ini gitu. Enggak, itu disebut cuci otak itu saya bilang. Tapi istilah cuci otak itu sekarang dimusuhi. Karena Yahudi tahu ini kalau mukmin dicuci otak oleh Quran ini bakalan kalah kita. Makanya dari istilah cuci otaknya itu dibikinlah itu sebagai musuh gitu loh. Itu cuci otak tuh nggak boleh itu, gitu kan? Itu berhasil berarti mereka itu. Jalan-jalan atau teknik-teknik yang mendekatkan kita kepada Al-Quran itu dijegal semua, gitu, melalui berbagai cara itu. Teknologi, bahasa, terutama bahasa itu. Cuci otak, cocokologi itu dimusuhi semua sekarang itu. Dibikin sebagai istilah yang salah ya gitu. Padahal itu kan harus dipakai. Kalau mau belajar itu harus cuci otak gitu. Nabi Muhammad dulu diistilahkan tuh dada dibelah kan. Dada dibelah, dikeluarin isinya, diganti yang baru. Isi hatinya itu. Itu perumpamaan ya, ungkapan. Ya sekarang kan kalau kita, belajar yuk. Kita cuci otak kita yuk gitu. Pasti dimusuhin. Nggak baik, kita kan negara demokrasi, kita ini harus bebas, biarkan bebas. Gitu. Nggak boleh dipaksa, anak-anak itu nggak boleh dipaksa gitu. Padahal harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa ya kalah kita. Dipaksa itu tadi caranya itu. Jumlah doktrin yang masuk, naturalisme yang masuk dengan jumlah doktrin Quran yang masuk tuh banyakan mana. Dan durasi itu lamaan mana. Itu aja kita hitung sehari-hari itu. Kalau itu masih nggak seimbang berarti kita masih kalah. Oke lah kita belum bisa menang saat ini. Atau kalah terus ya. Minimal kita ini ibarat jalan itu ya. Itu tadi ya Samikna ini. Ya, kita nih di sini aja jalannya. Kalau ini kan misalnya ini Samina Soina. Jangan di sini jalannya gitu loh. Ini jangan di sini. Di sini aja jalannya. Walaupun ini kadang-kadang tepar di sini kan jatuh lagi bangun lagi ya. Tapi di sini jalannya minimal begitulah. Mencapai ini atokna tadi kan. Atokna ini. Ini Samikna. Walaupun ini nggak nyampe-nyampe, sampai mati pun nggak nyampe-nyampe. Tapi di jalan ini, gitu. Itu gambarannya seperti itu. Jangan juga nanti jalannya di sini, tetapi merasa di sini. Jalannya di sini nih, jalannya nih. Tapi merasa di sini dia. Udah gitu ngajak-ngajak orang pula kan. Ngerti nggak maksudnya itu? Itu yang ini ya, masih mending lah, bukan masih lebih baik ya. Masih mending. Ada lagi yang di luar gitu. Di luar dia ngajak orang teriak-teriak nih ke sini. Itu bagus tuh.
Ini bagus. Cuman berkoar aja. ya inilah agent tuh ada 2 agent. Ini juga agent di sini. Ini bagus nih di sini jalannya nih mulus gitu kan. Cuman dia nggak ikut. Gitu. Itu agent namanya kan. Ini yang parah nih kan agent ini nih. Dia ngajak ke sini, tapi begitu orang mau ikut ditaruh di sini sama dia. Jalan gitu. Nyasar. Itu ada dalam Al-Qur'an. Saya bikin ini aja, bikin gambaran biar lebih mudah nih mengerti ya. Ini fisabilillah nih, ini fisabilillah gitu. Yang atokna tadi samina atau ada samina atokna gitu. Walaupun ini belum ada supirnya loh kalau di mobil ya. Kan saya nanya juga itu. Bagaimana mau berhasil katanya kan begitu. Orang pilotnya aja belum ada, supirnya aja belum ada, ya duduk aja di sini kenapa? Duduk aja yang penting. Kondekturnya belum ada, baru penumpangnya doang kan. Duduk aja di sini. Mau sampai mati duduk aja di sini. Yang penting tuh dipisabilillah dulu aja. Mau dia dari awal nggak bisa apa-apa, yang udah tua kan banyak sekarang jadi banyak alasan tua itu kan umur kan. Umur saya udah tua, Pak Adam udah nggak bisa lagi segala. Duduk aja udah sini, dia diem aja gitu. Cuman jangan niat juga jadi apa kayak kisah Nabi Nuh ya. Nabi Nuh itu kan di Bahtera. Ini saya gambarin lagi nih jadinya nih. Nih Bahtera nih kan. Tapi saya nggak bisa gambar sih. Ada gambar monyet di sini kan. Ada gajah ikut kapal ini. Ada manusia gitu. Tapi ini fisabilillah semua ini. Fisabilillah. Samina wa atokna gitu. Ada monyet. Kalau monyet itu apa monyet? Ada anjing juga, jerapah. Pokoknya binatang-binatang sini ada semua ini. Manusia termasuk ada sini. Ngikut perahunya Nabi Nuh gitu. Ikut sunnah Rasul Nabi Nuh. Tapi tetap dia masuk surga gitu. Cuman yang di sini tadi yang saya bilang jangan niat jadi monyet gitu maksudnya loh. Kalau monyet itu gimana monyet? Monyet. Monyet itu kan bisa dilatih ya. Ya dia ya kalau salah satunya itu makanan sudah megang yang sini, ada makan lagi diambil sana gitu. Dan dia bisa dilatih kan gitu. Bisa dilatih nurut gitu kan. Itu masih begitu. Ya itu kan yang belajarnya itu seperti monyet, mau semua tuh dikuasai, belum yang ini belum dikuasai sudah ngambil lagi yang sana terus tuh monyet namanya itu. Makanan tuh ilmu maksudnya loh. Pelan-pelan kalau makan tuh pelan-pelan dicerna baik-baik sampai kita bisa membayangkan itu sari-sari makanannya masuk ke dalam tubuh. Setelahnya begitu, begitulah iman yang masuk ketika belajar gitu. Harus dibayangkan sari-sarinya itu loh. Jangan niatnya seperti monyet, seperti kambing, macam-macam di sini. Kan sekarang banyak nggak apa-apalah saya di emperannya aja, gitu kan? Berarti niatnya memang mau di emperan. Yang penting bau-bau surga kan gitu, bau-bau jannah gitu kan? Jadilah, nggak apa-apalah saya di emperannya atau saya jadi tukang sapu di surga gitu nggak apa-apalah gitu. Masa niatnya mau jadi tukang sapu? Makanya itu tadi saya bilang target ya. Target tuh harus tercapai walaupun nantinya tidak tercapai. Kita pasang target itu harus tercapai nggak harus. Soal nanti kepastiannya apa itu kan Allah yang ini memastikan. Makanya istilah harus, bisa, pasti itu kan beda-beda makna itu. Saya harus bisa, saya harus bisa, saya harus bisa. Gitu. Harus bisa. Walaupun pada kenyataannya nggak mampu untuk bisa seperti itu. Tapi harus dipasang itu. Itulah istighfar namanya itu. Astagfirullahaladzim.
Saya harus memperbaiki diri gitu. Tapi itulah ya, kejujuran itu hanya dia dan Allah yang tahu ya. Mau milih yang mana itu. Oh, saya mau di sini. Padahal dia mampu. Dia bisa melebihi kemampuan yang sekarang misalnya. Bisa kita lihat misalnya. Tapi dia alasannya, oh saya nggak mampu terus gitu. Nanti kan kelihatan. Dari mana kelihatan? Dari perbandingan. Kasus Samboya kan dibanding-banding terus loh. Menimbang. Menimbang itu membanding namanya. Dalam hukum itu selalu ada proses menimbang. Menimbang itu membanding-bandingkan gitu. Contoh misalnya mau studi, mau ngaji dari kota Bumi ke sini. Alasannya nggak mampu lah ini segala macam, encok segala macam. Kita bandingin ketika suruh ngambil duit misalnya di Papua 1 miliar gitu. Dia mampu ke sana bolak-balik. Itu kan kelihatan perbandingannya kan. Oh, berarti ini bohong, ini. Kelihatan di situ. Sambo tuh kemarin begitu. Makanya hakim bisa bilang dia bohong, bisa bilang si Putri bohong, itu dia menimbang itu begitu. Ucapan yang satu diuji, dengan ucapan yang lain juga diuji, saling membatalkan atau tidak, atau saling runut atau tidak, konsisten enggak ucapannya, kelihatan nanti bohong atau tidaknya. Itu kan bisa kelihatan kan di situ. Tadi yang saya bilang, giliran ngambil duit di Papua 1 miliar, dia mampu. Atau nggak usah ngambil dulu lah, ngitung dulu lah gitu. Ngitung berjam-jam, dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi misalnya. Ngitung duit itu. Sanggup pasti dia kan. Melek mata gitu. Giliran suruh studi 4 jam, nggak mampu dia. Berarti kan ada kebohongan di situ. Itu cara mengujinya itu menimbang. Menimbang itu kerja membandingkan gitu. Sekarang istilah membandingkan dimusuhi lagi. Ya kan begitu. Jangan banding-bandingin saya dengan dia ya. Jangan banding-bandingin saya. Saya nggak mau dibanding-bandingin ya. Kan begitu. Padahal itu kewajiban loh itu. Banyak istilah-istilah yang banyak istilah-istilah yang bisa mengarah kepada menemukan kebenaran yang objektif ilmiah itu dijegal gitu loh. Jangan sampai orang bisa masuk ke prosedur ini nih. Jangan sampai orang masuk ke persyaratan ini nih. Kalau itu masuk semua ke persyaratan itu, goal nanti itu kebenaran itu bisa tegak itu tuh. Kerjaan Yahudi itu pintarnya begitu. Jangan membanding-bandingkan saya ya dengan orang lainnya. Enggak, saya nggak bandingin kamu dengan orang lain. Saya bandingin kamu dengan Aisyah. Saya bandingin kamu dengan Khadijah. Oh, jangan dibanding-bandingin, tuh beda. Harus dibandingin seharusnya itu. Ya kan? Ya kalau enggak itu kita jadikan panutan tuh siapa lagi gitu. Siapa lagi yang akan kita jadikan panutan? Jangan banding-bandingin saya dengan Rasul ya. Kan suka kalau suami istri kan suka berantem gitu. Kamu yang itu Aisyah tuh nggak begitu loh, Khadijah tuh nggak begitu loh. Jangan banding-bandingin. Karena dia dapat apa? Dapat dari TikTok, dari YouTube, dari sosmed bahwa kedoktrin bahwa membanding-bandingkan orang tuh nggak baik loh. Kan gitu. Masuklah setiap hari itu dalam bentuk apa, macam-macam ragam itu masuk ke otak dia itu. Begitu suami nasihatin, langsung menolak dia. Karena itu tadi, dibilang tadi. Udah semua yang masuk, hitam tadi kan. Merah tadi kan. Cuman satu yang ngomong hitam, nggak bisa. Lawan deh pasti gitu. Terabas sama dia itu. Gitu. Saya tuh sering dulu begitu. Kalau Aisyah tuh nggak begitu. Begini. Khadijah tuh nggak begini. Itu kan Khadijah, jangan samain saya sama dia. Jangan banding-bandingin. Susah kan kalau kayak gitu. Itu yang disebut sesuatu yang harus, yang mesti, yang wajib. Sekarang sudah dijegal-jegalin semua gitu. Prosedur belajar aja kan seperti itu. Malam hari ya kan. Harus malam hari kumilaila. Bangun di malam hari. Berapa jam? Minimal 4 jam tuh.
Kalau bagi yang mau memenuhi perintah itu, dia bangun malam pasti. Kalau la ilaha illallah ya, tidak ada yang diabdi lagi kecuali Allah tadi. Perintah Allah suruh bangun, bangun malam. Minimal 4 jam. Yahudi itu tahu, kalau ini dipenuhi, umat Islam belajar semua, Quran, gol ini pasti. Makanya malam dikasih apa? Sinetron, ya kan? Dikasih sinetron, dikasih apa itu? Pokoknya yang membuai lah gitu, membius lah gitu. Itu sekilas soal ini ya, prosedur dan titik tolak ratil ya. Prosedur belajar dan titik tolak itu kita nih berpangkal dari mana nih? Kita berangkat dari mana sih? Ketika belajar ya. Terutama kita belajar Quran ini, kita nih berangkat dari apa sih sebenarnya? Dari ketidakmengertian. Itu pangkalnya itu. Dari kebodohan, dari ketidakmengertian, dari kekufuran dan sebagainya gitu. Jadi lepaskan semua itu ketika belajar. Itu prosedur dan titik tolak ya. Pangkalnya itu di situ. Dasarnya, dalilnya ya. Jadi kalau sudah sepakat, kira-kira sepakat nggak ini? 4 jam, 6 jam, atau 8 jam gitu. Kalau sepakat ya kita jalan. Kalau nggak sepakat ya sampai sini. Begitu. Ya kalau saya misalnya saya nggak sadar lewat dari 4 jam, 6 jam gitu. Kan sudah ada kesepakatan awalnya itu. Nggak apa-apa lah. Kalau saya lanjut 8 jam nggak masalah kan ya? Boy, malam itu bukan buat belajar, tidur kan gitu. Itu kan udah dimusuhi lagi malam hari itu kan. Tidur jangan sampai mengganggu bangun gitu. Tidur jangan sampai mengganggu bangun malam gitu maksudnya. Gara-gara bangun malam jadi ketika tidur jadi terganggu gitu loh. Jangan sampai begitu maksudnya. Kalau bangun malam tuh ada perintah. Kalau untuk tidur ada perintah nggak? Tidurlah. Ada nggak gitu di Quran itu? Kalau bangunlah kan ada kumil laila illa qalilan. Bangunlah di malam hari kecuali sedikit kan gitu. Kalau tidurlah ada nggak itu? Kan nggak ada kan? Berarti kalau nggak ada kita yang ngatur sendiri, jangan sampai mengganggu perintah bangun malam tadi gitu. Jangan sampai menghambat bangun malam gitu. Teknik itu untuk membantu strateginya gitu. Strateginya apa? Bangun malam. Teknis apapun harus membantu itu, harus mendukung. Itu konsep ya. Konsepnya itu seperti itu. Jangan terbalik gitu maksud saya. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada kita beralih ke ayat ini ya. Surat Yunus ya.